Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Ramdhani, mahasiswa ekstensi S1 Mercu Buana, cabang Warung Buncit dengan NIM 4141912016-1. Saat ini akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah kendali proses, yaitu salah satu tugas dalam pertemuan ke-12 mungkin atau ke-13. Oke, untuk question number one atau soal nomor satu, yaitu kita diminta untuk membuat tutorial membuat rangkaian self-holding output. Oke, pertama-tama kita harus buka aplikasi GXWorks 3, lalu kita new file. Setelah itu, di sini ada pilihan series dan tipenya. Dikarenakan ini hanya simulasi, kita bisa ngarang saja untuk series dan tipenya. Tapi kalau memang sudah ada PLC-nya, kita harus menyesuaikan dengan PLC Mitsubishi itu sendiri. Kita menggunakan tipe apa dan series apa dan tipenya apa. Itu untuk program language-nya kita gunakan ladder diagram, itu yang paling umum. Oke. Kita tunggu. Di sini creating a new project. Oke, setelah beres, kita oke saja. Lalu balik lagi ke soal, kita lihat itu rangkaian self-holding sederhana begitu ya. Satu output dengan coil, satu coil, sebuah output, satu buah reset dari close contact, dan juga satu buah input dari open contact. Setelah itu kita buka ini lagi, kita gunakan open contact dulu. Dikarenakan Mitsubishi itu input itu X dan output itu Y biasanya, kita gunakan X1 sebagai input open contact. Lalu untuk close contact-nya kita gunakan X2 untuk reset. Dan untuk coil-nya sendiri saya gunakan misalkan Y3. Nah, jika rangkaian seperti ini belum ada penguncinya, belum ada self-holding-nya, kita tambahkan lagi satu virtual ke bawah, satu line. Sini kita gunakan open contact lagi. Nah, open contact sini harus beralamat dengan coil ini. Jadi ketika coil ini menyala, open contact ini akan menyala dan memberikan terus tegangan atau arus kepada coil tersebut. Sehingga coil tersebut akan terkunci. Gitu. Saya gunakan Y3. Sini open contact. Nah, dihubungkannya pun langsung sebelum dari reset. Karena jika ini dihubungkan setelah reset, ketika kita reset, coil ini tidak akan. Jadi ini harus dihubungkan ke rangkaian atau ladder sebelum tombol reset itu sendiri. Setelah beres ini, kita coba convert dulu agar bisa disimulasikan secara virtual. Setelah itu, kita gunakan start simulation. Setelah start simulation beres, pada ini online data operation, kita hanya klik ini saja untuk mentransfer file-file yang kita butuhkan kepada PLC, lalu kita execute. Sini terjadi transfer program ke PLC virtual begitu ya. Ketika sini sudah tulisan end, kita close. Setelah itu kita close lagi, lalu di sini akan PLC run. Setelah PLC run, kita coba di debug menggunakan monitoring mode. Kita coba modif value-nya. Kita anggap ini tombol, kita anggap saja kita memencet tombol tersebut, coil akan nyala. Cuman dikarenakan tombol itu tombol yang biasa digunakan di industri itu tidak menggunakan pengunci, sehingga tombol tersebut akan mati lagi. Tetapi coil akan tetap terkunci, akan terus nyala dikarenakan dia menggunakan rangkaian self-holding pengunci. Bagaimana untuk mematikan coil ini? Yaitu kita gunakan tombol reset. Coba debug, kita modify value. Setelah di modify value, mati, maka coil akan mati. Lalu tombol kita lepas, tombol reset kita lepas, coil akan tetap mati. Itulah rangkaian untuk self-holding. Seperti soal. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk question number 2, pertanyaan nomor 2, berarti seperti yang kita bisa lihat hanya ada pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 2 sendiri kita membuat rangkaian output menggunakan timer begitu ya. Kita menggunakan timer untuk mendelay kontak lainnya yang akan menyalakan coil lainnya begitu. Jadi kita menggunakan timer untuk mendelay nyalanya coil nomor 3 kalau di sini, oke. Oke, kita langsung ke ini saja. GXWorks, kita new project. Oke. No. Waiting to creating a new project.
Oke, kita oke saja. Di sini kita seperti sebelumnya, kita gunakan open context sebagai tombol, kita tulis X1, lalu kita gunakan coil juga, seperti tadi digambar, kita di sini menggunakan coil, yaitu misalkan Y1. Coil Y1, di sini kita gunakan ke bawah lagi. Oke, dan di sini kita gunakan coil lagi. Nah, untuk timer sendiri, kodenya yaitu output, karena ini bukan timer di sini kita gunakan sebagai output. T itu timer artinya. Nah, di sini langsung kita masukkan kodenya. Mau T berapa? Di sini saya akan gunakan kode T1. Lalu K itu untuk durasi timernya itu sendiri dalam satuan milisecond. Di sini saya akan gunakan 100 seperti pada soal, yaitu 10 detik. Berarti kalau K 100 berarti artinya 10 detik. Kita oke. Sudah tercipta output T100. Di sini kita gunakan open coil lagi T1. Jadi dikarenakan kode coil ini T1, jadi open contact ini berkode T1, jadi open kontak ini akan terhubung dengan timer ini. Jadi ketika timer ini nyala, baru kontak ini akan nyala secara otomatis. Lalu kita output lagi, yaitu Y2. Setelah ini, sama seperti soal, kita ada coil 1, lalu ada timer 1, yang akan menyalakan open kontak 1, dan akan menyalakan coil 2. Begitu. Lalu kita convert saja. Sama seperti pertama, kita start simulation. Sini masih error karena kan program belum tertransfer. Kita coba transfer programnya sendiri. Sampai ada tulisan PLC N, bisa kita close, bisa kita close. Sudah run, PLC run, oke. Kita coba lakukan simulasi, oke. Kita asumsikan tombol kita tekan, coil satunya nyala, timer akan menghitung selama 10 detik. Di sini bisa kita lihat simulasinya. 100 itu berarti 10 detik. Setelah dia mencapai 100, open contact T1 akan menjadi close, akan menutup, akan menyalakan coil yang berada di Y2 ini sendiri. Begitu untuk rangkaian timer seperti yang diminta di sini. Implementasinya bisa dalam star delta timer, misalkan kita asumsikan ini coil motor star, rangkaian star, ini coil motor rangkaian delta. Begitu. Atau misalkan ini, ya ini star untuk 2 PLC, atau satu kontak ini yang sebagai sumber dan lain-lain. Intinya untuk time release ini banyak referensinya. Oke, mungkin begitu untuk tugas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.